wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Widiautami, salah satu staf pengajar di program studi pengembangan produk agroindustri Politeknik Negeri Cilacap. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi ini yaitu mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Mata kuliah pengantar ilmu pertanian merupakan salah satu mata kuliah pengantar bagi mahasiswa prodi pengembangan produk agroindustri karena memberikan dasar-dasar pemahaman terhadap ilmu pertanian terutama dalam produksi tanaman sebagai hulu dari agroindustri. Mata kuliah ini menjelaskan tentang prinsip dan teknik budidaya tanaman, faktor produksi yang berperan penting dalam sistem produksi tanaman, metode pengelolaan dan pengendalian hara, cuaca, dan organisme pengganggu tanaman, perkembangan teknologi pertanian, serta agribisnis dan agroindustri. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah pengantar ilmu pertanian yaitu mahasiswa mampu membuat rancangan sistem budidaya yang selaras dengan perkembangan teknologi dalam mendukung pengembangan produk agroindustri yang bermutu. Oleh karena itu, mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa tingkat 1 di semester 1. Materi pembelajaran yang diberikan dalam mata kuliah ini meliputi sejarah, ruang lingkup, dan perkembangan sistem produksi pertanian, teknologi produksi pertanian melalui pengelolaan hara, cuaca, dan organisme pengganggu tanaman, penanganan pasca panen sebagai bagian dalam pengendalian mutu produk pertanian, serta pengenalan sistem agrobisnis dan agroindustri. Semua materi pembelajaran ini diberikan dalam 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS di dalamnya. Dalam menyampaikan materi perkuliahan pengantar ilmu pertanian, saya menggunakan dua sistem pembelajaran yaitu mode sinkron dan mode asinkron. Pada mode sinkron, saya menggunakan grup WhatsApp, Google Meet, serta Zoom. Sedangkan pada mode asinkron, saya menggunakan Google Classroom, e-learning Politeknik Negeri Cilacap, serta saya juga membuat video asinkron yang saya unggah di channel YouTube saya, Sari Widiautami. Metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu secara daring atau tatap layar, dan terkadang saya juga menggunakan sistem hybrid learning yaitu kombinasi antara tatap maya dan tatap muka secara bersamaan. Pada sistem hybrid learning yang saya terapkan, saya membatasi jumlah mahasiswa yang hadir di kelas yaitu mahasiswa asli atau lokal Cilacap yang dalam keadaan sehat dan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih, saya juga memberikan contoh real dengan menunjukkan objek yang mendukung materi pembelajaran. Untuk mengukur pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang diberikan, saya memberikan pretest berupa kuis atau saya meminta mahasiswa untuk menceritakan pemahaman mereka terhadap gambar atau video yang saya berikan di awal kuliah. Pada akhir perkuliahan, saya juga memberikan post-test berupa pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyimpulkan apa yang sudah mereka pahami. Nilai akhir yang didapatkan mahasiswa pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian merupakan nilai gabungan dari nilai UTS, UAS, serta nilai lain-lain. Nah, nilai lain-lain ini terdiri dari nilai tugas, nilai kuis, dan juga keaktifan dalam kegiatan presentasi. Proporsi masing-masing nilai tersebut yaitu 40% UTS, 40% UAS, dan 20% nilai lainnya. Berikut ini ada rekaman kegiatan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu pertanian yang sudah saya lakukan dengan sistem hybrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kita kali ini saya akan menunjukkan Anda sesuatu ya yang nantinya akan kita diskusikan. Nah, kenapa sih kita harus belajar di ruangan ini? Kebetulan ruang ini adalah ruang penelitian yang sedang saya dan tim lakukan. Oke. Ini adalah salah satu bentuk sistem dari produksi pertanian yang dilakukan di dalam ruangan. Nah, seperti apa sih? Kenapa kita harus seperti ini? Nanti kita akan lihat dan diskusikan bersama tentang sistem produksi pertanian.
Baik, adik-adik, hari ini kita bicara masalah sistem produksi pertanian. Kita akan lihat dulu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi setelah mengikuti materi perkuliahan pada hari ini, kalian nantinya mampu menjelaskan jenis sistem produksi pertanian. Yang kedua, kalian nanti mampu menguraikan perbedaan dari sistem-sistem produksi pertanian. Dan yang ketiga, nanti kalian bisa menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing sistem produksi pertanian. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang sistem produksi pertanian, saya ada 2 buah gambar yang di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa? Saya ingin menyapa adik-adik saya yang ada di Zoom. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait gambar yang Anda lihat di layar Anda? Silakan. Saya Bu, Tasnim Bu. Ya, silakan Tasnim. Ya, untuk yang di gambar sebelah kiri itu yang ada padi itu apa ya, menunjukkan pertanian yang masih tradisional, masih menunjukkan tenaga dari petani gitu. Sedangkan yang sebelahnya itu udah lebih modern dan menggunakan sistem yang lebih canggih juga. Gitu Bu. Oke, terima kasih Tasnim. Betul ya, jadi apa yang Tasnim sampaikan, jadi yang di sebelah kanan saya ini ya, terlihat kegiatan produksi pertanian yang dilakukan secara tradisional, sedangkan untuk yang di sebelahnya lagi, ini sistem yang sudah modern. Nah, apa sih sebenarnya sistem produksi pertanian itu? Mari kita lihat bersama-sama. Sistem produksi pertanian pada intinya adalah sebuah proses dalam menghasilkan biomasa, yaitu melalui pemanenan energi matahari yang diambil atau diserap gitu ya oleh daun dalam suatu proses. Proses apa ini namanya? Oke, proses fotosintesis ya, betul sekali. Jadi klorofil pada daun ini menyerap energi matahari yang kemudian berproses dengan H2O serta CO2 menghasilkan fotosintet berupa gula dan oksigen. Nah, intinya proses produksi pertanian adalah seperti ini. Proses menghasilkan fotosintet melalui proses fotosintesis, menghasilkan biomasa. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada sistem-sistem produksi pertanian. Ada 3 sistem. Ada sistem pertanian tradisional, ada sistem pertanian konvensional, dan ada sistem pertanian berkelanjutan. Masing-masing sistem ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda serta mengusung konsep yang berbeda. Untuk sistem pertanian tradisional, konvensional, dan berkelanjutan, masing-masing akan kita pelajari bersama-sama. Kita lihat pada sistem pertanian tradisional. Untuk sistem pertanian tradisional yang masih mengusung konsep LEIA atau Low External Input Agriculture, ini mempunyai beberapa ciri ya. Yang pertama, sangat tergantung pada alam. Yang kedua, alat dan teknologinya belum berkembang, serta modal kecil dan tenaga kerja banyak. Sistem pertanian tradisional ini sudah dikenal oleh nenek moyang kita, yaitu sejak pada zaman purbakala gitu, semenjak manusia mengenal pertanian ladang berpindah. Kita melihat untuk sistem yang kedua, yaitu sistem pertanian konvensional. Sistem pertanian konvensional ini mengusung konsep HEIA atau yang merupakan kepanjangan dari High External Input Agriculture. Di sini lawannya dari si pertanian tradisional. Di sini inputnya sangat tinggi, input eksternalnya. Yang tadi sudah disebutkan ada pupuk. Pupuknya terutama untuk pertanian konvensional ini berupa pupuk kimia ya. Karena di sini disebutkan ada aplikasi berbagai pupuk kimia. Pengolahan tanah sangat intensif. Nah, pengolahan tanah ini misalnya dengan menggunakan traktor. Itu sangat intens. Nah, selain itu, pada sistem pertanian konvensional, sudah ada pengendalian hama, penyakit, dan gulma dengan pestisida kimia. Dengan input yang sangat tinggi, pengolahan tanah yang intensif, tentunya untuk hasil dari sistem pertanian konvensional ini
bisa dibilang cukup besar ya. Nah, sistem pertanian konvensional ini sudah dimulai gitu kira-kira sekitar tahun 1980-an ya, semenjak dikenal adanya revolusi hijau. Di situ mulai ada kegiatan yang disebut panca usaha tani, kemudian berkembang menjadi sabta usaha tani ya, irigasi mulai dibangun, pupuk dan pestisida kimia besar-besaran gitu ya di pertanian ini. Hasilnya memang maksimal, tapi apakah aman atau ramah bagi lingkungan dan aman atau ramah bagi produk pertaniannya? Nah, kita lihat di sini ada gambar apel ya. Di gambar apel ini tertulis ada pestisida. Jadi, gimana kira-kira? Ada apa di situ? Di sistem pertanian konvensional terkait dengan produk yang dihasilkan. Silakan, yang di Zoom, ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau barangkali yang di kelas? Saya ingin menjawab, Bu. Oke, silakan. Ya, untuk yang sistem pertanian konvensional memang kan tadi ada memakai bahan kimia kayak pestisida dan pupuk kimia gitu. Nah, di dalam proses pertaniannya juga dalam produknya itu atau outputnya itu juga menghasilkan residu kimia yang bisa bisa muncul pada produk atau bahan yang tersebut. Oke, terima kasih tepat sekali. Ya, terima kasih tepat sekali ya. Jadi betul untuk sistem pertanian konvensional ini menghasilkan residu kimia yang nantinya bisa berdampak negatif bagi orang yang mengkonsumsinya apabila dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka panjang. Karena residu tersebut menempel itu ya pada produk pertanian. Kita lanjutkan dulu untuk sistem yang ketiga, yaitu sistem pertanian berkelanjutan. Pada sistem pertanian berkelanjutan ini mengusung konsep LEISA atau Low External Input Sustainable Agriculture ya. Nah, bisa dikatakan untuk sistem ini merupakan sistem gabungan antara low and high gitu ya. Jadi ada low-nya, low eksternal. Jadi memang inputnya itu cukup dibatasi, tetapi di sini ada sustainable-nya. Jadi ada aspek-aspek pada sistem pertanian konvensional yang kita ambil untuk mempertahankan gitu ya. Sustainability-nya dari produk dan lingkungannya. Mempertahankan dalam hal apa gitu. Di sini disebutkan untuk pertanian berkelanjutan ini terkait dengan kemampuan usaha tani dalam memproduksi pangan yang tidak terbatas gitu. Dengan kata tidak terbatas di sini ya, artinya pangan yang diharapkan itu nanti hasilnya maksimal. Tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Nah, ekosistem yang dimaksud di sini yaitu termasuk ekosistem bawah tanah, ekosistem di atas permukaan tanah. Jadi semuanya yang diinginkan adalah sehat gitu ya, sehat semuanya. Nah, untuk sistem pertanian berkelanjutan sendiri ya, memang sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang berkecimpung dalam sistem pertanian berkelanjutan untuk mengatasi kekurangan atau permasalahan pada sistem pertanian konvensional yang memiliki resiko residu kimia pada produknya. Saya sendiri juga pernah melakukan penelitian gitu ya untuk sistem pertanian berkelanjutan ini. Salah satunya yaitu saya memanfaatkan limbah biogas gitu dari sapi, peternakan sapi ya, yang dimanfaatkan sebagai pupuk dalam sistem yang terintegrasi antara pertanian dan peternakan. Yang ternyata limbah biogas ya, yang biasanya itu mencemari lingkungan ya karena jumlahnya sangat besar, itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk untuk mendukung kesehatan tanah. Dari sisi lingkungan, ketika si limbah ini kita manfaatkan, otomatis lingkungannya juga lebih bersih, lebih sehat ya. Kemudian dari sisi pertanian, itu juga salah satu hal yang menguntungkan karena dimanfaatkan sebagai pupuk. Yang kedua ya, saya juga pernah melakukan ini kegiatan ya. Jadi pertanian berkelanjutan itu bukan kata siapa-siapa gitu ya, tapi saya juga melakukan gitu. Bahwa pemanfaatan
dari limbah-limbah, termasuk salah satunya limbah PLTU ya, berupa fly ash ini juga bisa dimanfaatkan untuk dunia pertanian gitu. Yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk teknik sipil, misalnya dibuat untuk beton gitu ya, campuran semen. Ini kalau kita kembangkan ya dalam dunia pertanian, itu bisa kita jadikan salah satu bahan dalam membuat amelioran tanah. Jadi untuk menyehatkan tanah kayak gitu. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, sistem pertanian berkelanjutan di era revolusi industri 4.0. Sekarang kita berada di era revolusi industri, di mana semuanya itu berkembang dengan sangat cepat gitu ya. Terus bagaimana dengan dunia pertanian? Dunia pertanian pun juga harus mengikuti ya. Nah, di era revolusi industri 4.0, untuk pertanian berkelanjutan ini sendiri, dikenal ada suatu sistem yang disebut sistem pertanian presisi. Apa sih sistem pertanian presisi itu? Jadi pertanian presisi ini adalah sistem pertanian yang melibatkan gitu ya, setiap ukuran dengan tepat gitu. Jadi kalau kita mau mupuk, itu benar-benar diukur dengan tepat. Tanahnya subur atau enggak, jenis tanamannya apa, kira-kira kita harus memupuk berapa, semuanya diukur dengan tepat. Kemudian membutuhkan curah hujan berapa, suhu berapa, itu salah satu dasar-dasar dalam membuat suatu sistem pertanian presisi. Di sini disebutkan ada 3 hal penting ya. Dalam melaksanakan pertanian presisi ini, ada inovasi teknologi, ada kualitas dan kuantitas, ada ekologi. Jadi dalam pertanian presisi ini, selain inovasi teknologi yang diunggulkan, juga sisi ekosistem sangat dipikirkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kualitas yang maksimal dan kuantitas yang maksimal gitu. Jadi kualitasnya oke, kuantitasnya mencukupi atau berlebih, ekosistemnya juga aman. Otomatis produknya juga yang diharapkan adalah produk yang sehat. Nah, bicara masalah pertanian berkelanjutan yang presisi gitu ya. Saya dan teman-teman juga sudah mencoba melakukan, yaitu dengan membuat chamber pembibitan yang diotomatisasi gitu. Karena pada pertanian presisi semuanya kan diunggulkan ada teknologinya gitu, supaya bisa mengatasi kekurangan-kekurangan secara tradisionalnya. Nah, di chamber pembibitan ini kami mencoba dengan otomatisasi pengaturan cahaya, pengaturan nutrisi, pengaturan suhu, ternyata bibit yang kita tanam itu bisa lebih cepat ketimbang bibit itu ditanam secara manual. Lebih aman, lebih terlindungi, lebih sehat juga gitu. Karena di sini tidak ada gangguan hama. Kemudian pengaruh buruk cuaca juga bisa kita hindari ketika terjadi hujan yang berlebih, angin dan sebagainya. Nah, yang kedua ini ya, untuk pertanian presisi sendiri juga bukan katanya siapa lagi gitu ya. Saya dan teman-teman juga mencoba gitu menggunakan sistem pertanian presisi untuk memproduksi tanaman. Oke, yang di rumah juga bisa mungkin memperhatikan ya. Ini adalah salah satu bentuk sistem pertanian presisi yang sedang saya dan teman-teman kembangkan, yaitu kami mencoba mensubstitusi gitu ya, atau mengganti cahaya matahari menggunakan cahaya LED ya, yang merupakan cahaya buatan atau artificial light untuk menumbuhkan tanaman sawi hidroponik dalam ruangan atau yang disebut hidroponik indoor farming system. Di sini kami mengatur pencahayaan dari kualitasnya gitu ya. Cahaya merah dan cahaya biru kami atur, kemudian lama penyinarannya juga kami atur gitu ya. Ada yang 24 jam, ada yang 12 jam, 16 jam, untuk mengetahui mana yang terbaik.
Jadi ini ya salah satu bentuk pertanian presisi. Jenis pertanian ini ya tentunya akan sangat menguntungkan daripada kita menanam di luar. Karena apa? Pada sistem indoor farming ini semuanya terkontrol dengan baik. Ketika kita menanam di luar, maka kita masih tergantung dengan alam, dengan cuaca, cahaya misalnya. Ketika hujan terjadi terus-menerus, pencahayaannya menjadi kurang, tanamannya menjadi lebih lambat. Sedangkan pada sistem ini bisa tumbuh lebih cepat. Oke, untuk sistem pertanian presisi kan tadi sudah disampaikan ya, bahwa semuanya terukur dengan baik. Nah, ini saya juga menunjukkan salah satu bentuk peralatan yang bisa digunakan dalam sistem pertanian presisi. Ini namanya TDS meter ya. Yang di sini lihat ya, TDS meter ya. Nah, TDS dan EC meter ini digunakan untuk mengukur kelarutan gitu ya, atau kepekatan dari konsentrasi larutannya gitu. Nah, penggunaannya ini digunakan dalam sistem hidroponik ya. Jadi nutrisi yang akan kita berikan ke dalam pertumbuhan tanaman itu kita ukur dulu. Nah, tiap-tiap jenis tanaman itu punya standar yang berbeda gitu. Misalnya untuk jenis tanaman sawi atau brasika ya yang saya tanam di sini itu membutuhkan kepekatan 1.200 ppm. Jadi nanti kita sebelum memberikan larutan nutrisi ke tanaman, nanti kita ukur dulu nih, larutannya, nutrisinya udah cukup belum gitu ya. Kita cek. Nah, kalau misalnya belum mencapai 1.200 ppm, misalnya ya kita tambah lagi pupuknya. Ini salah satu bentuk ya. Jadi masih banyak contoh-contoh yang lain gitu. Misalnya ada yang dikenal gitu ya, atau pernah mendengar traktor yang dioperasikan melalui handphone gitu. Ya, itu kan sudah sangat canggih kalau saya bilang ya. Biasanya traktor itu dioperasikan oleh manusia dengan menggunakan mesin ya. Ini sudah lewat handphone, jadi jarak jauh aja si traktor ini sudah bisa bergerak. Itu sudah ada kemajuan teknologi yang luar biasa di era revolusi industri 4.0. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Nilam. Iya, izin bertanya Bu. Tadi kan kalau dilihat sistem pertanian berkelanjutan itu masih sedikit diterapkan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat juga di sekitaran itu masih menggunakan sistem pertanian yang konvensional atau tradisional gitu. Upaya apa sih yang bisa kita lakukan supaya yang tadi sistem pertanian berkelanjutan itu bisa diterapkan di sini di Indonesia? Terima kasih. Oke, ya terima kasih Nilam. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau dilihat di lingkungan memang masih banyak pertanian dengan sistem konvensional ya. Sedangkan kita tahu di sistem konvensional itu banyak sekali kekurangannya, khususnya untuk dari sisi kualitas hasil dan kualitas lingkungan. Nah, bagaimana sih supaya sistem pertanian berkelanjutan ini bisa diterapkan? Yaitu dengan menyebarluaskan ya tentunya ya. Kita harus menyebarluaskan informasi, teknologi tentang sistem-sistem pertanian berkelanjutan ini. Nah, yang perlu dipahami, sistem berkelanjutan ini tidak hanya sistem pertanian presisi ya. Jadi kayak pertanian organiknya. Itu kan merupakan salah satu bentuk dari sistem pertanian berkelanjutan. Ini tugas siapa? Tugas kita semua gitu kan. Akademisi, peneliti, kementerian gitu yang terkait itu perlu gitu ya. Memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama petani ya, tentang apa sih dampak dari sistem pertanian konvensional, bagaimana sih kelebihan kalau kita menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, entah itu yang masih berkelanjutan sederhana atau yang sudah presisi gitu ya. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Ya, terima kasih Nilam atas pertanyaannya. Ada lagi yang ditanyakan silakan, atau yang di rumah mau ditanya silakan. Kalau belum ada pertanyaan, saya yang balik bertanya gitu ya. Kalian tadi sudah mendengarkan dan kita diskusi bersama terkait sistem pertanian tradisional, konvensional, dan berkelanjutan. Sekarang saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian sudah mengetahui perbedaan ketiga sistem pertanian, ketiga sistem produksi pertanian yang sudah kita pelajari bersama? Kira-kira apa sih bedanya? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Yang di kelas maupun yang di Zoom. Oke, ya, silakan. Rehan. Dari segi kuantitasnya,
pertanian tradisional itu yang dihasilkan sedikit, sedangkan konvensional dan berkelanjutan yang dihasilkan banyak. Dari segi kualitasnya, kualitas pertanian tradisional dan berkelanjutan itu bagus, sedangkan konvensional jelek dikarenakan adanya pestisida di dalam pertanian tersebut. Oke, terima kasih Rehan. Bagus sekali jawabannya. Ya, ada lagi, silakan. Oke, Feni. Ya. Izin menambahkan, untuk tenaga kerja sendiri tradisional memang banyak, tetapi untuk hasilnya lebih banyak yang berkelanjutan, karena berkelanjutan itu lebih efisien walaupun dia memakai teknologi. Oke, ya, bagus. Dari sisi kualitas hasilnya. Yang di rumah, ada yang mau menyampaikan, ya? Jadi, sudah tahu perbedaan dan kelebihan, baik itu kelebihan maupun kekurangan dari sistem produksi pertanian, ya. Tadi ada berkelanjutan, ada konvensional, ada tradisional, sudah tahu bedanya gitu. Oke, saya minta salah satu gitu yang ada di ruang Zoom untuk menyimpulkan apa yang sudah Anda pelajari pada hari ini. Saya ingin mendengar suaranya Tasnim. Halo Tasnim. Halo Bu. Jadi apa kesimpulannya? Apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Silakan Tasnim. Ya, tadi dari sistem produksi pertanian kan ada dibagi menjadi tiga, ada yang sistem yang konvensional, tradisional, dan juga yang berkelanjutan. Nah, untuk yang tradisional itu kan masih menggunakan masih bergantung pada alam lah. Sedangkan yang konvensional itu udah lebih modern, namun tetap berdampak pada lingkungan, berdampak buruk pada lingkungan. Nah, sedangkan yang berkelanjutan itu sudah modern dan juga sudah lebih baik dan sudah lebih aman untuk lingkungan, seperti itu. Dan seperti itu. Itu kesimpulan dari saya, Bu. Oke, terima kasih Tasnim atas kesimpulannya. Saya juga ingin menyapa yang lainnya dong yang di ruang Zoom. Okta, oke silakan Okta. Jadi apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini, Okta? Jadi yang sudah saya pelajari hari ini tuh yang pertama pengertian dari sistem produksi ya Bu. Sistem produksi pertanian adalah proses yang menghasilkan biomasa dan proses fotosintesis. Kemudian jenis sistem produksi pertanian itu ada 3. Yang pertama sistem pertanian tradisional. Ini lebih tergantung pada alam dan menggunakan selebihnya tuh menggunakan tenaga manusia. Sedangkan yang kedua itu sistem pertanian konvensional. Di dalam sistem pertanian konvensional ini menggunakan pengolahan tanah yang intensif dan menggunakan berbagai pupuk kimia. Terus yang ketiga yaitu sistem pertanian berkelanjutan. Ini menggunakan low external input atau LISA ya Bu. Iya betul. Kayak alat-alatnya tuh lebih canggih gitu Bu. Oke, terima kasih Okta. Jadi sudah lebih lengkap lagi ya pemahamannya terhadap apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, baiklah adik-adik semua, baik yang ada di kelas ini maupun yang ada di ruang Zoom. Demikianlah apa yang sudah kita pelajari bersama terkait sistem produksi pertanian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kondisi untuk semuanya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.